Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kita kembali mau bacakan berita ya. Ini sudah pukul 00.58 malam. Kita kembali mau bacakan salah satu berita masih terkait dengan Ruhut Sitompul. Ini berita kembali dimuat oleh Populis ya. Coba kita bacakan beritanya. Ruhut dituding melakukan penghinaan. Teddy Gusnaidi. Yang dihina itu siapa? Anies atau baju adatnya? Jumat 13 Mei 2022. Coba kita bacakan nih beritanya. Populis Jakarta. Nama politisi PDIP Ruhut Sitompul masih menjadi pembahasan netizen setelah dirinya mengunggah foto editan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memakai baju adat suku Dani Papua. Sejumlah pihak dan warganet pun merespon tweetan Ruhut Sitompul, tetapi banyak yang menilai bahwa dia telah melakukan penghinaan. Salah satu orang yang buka suara soal permasalahan Ruhut adalah Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi. Jadi sekarang Wakil Ketua Umum Partai Garuda ya. Dulu kalau tidak salah ini Ketua Dewan Pakar nih, kalau tidak salah ya, PKPI. Sekarang pindah ke Garuda. Teddy Gusnaidi, Ketum Partai Garuda. Oke, kita lanjut ya. Lewat akun Twitter pribadinya, awalnya ia mempertanyakan siapa yang dihina oleh Ruhut. Teddy menjabarkan 8 poin untuk menanggapi permasalahan ini. 1. Ruhut memposting meme Anies gunakan baju adat, ramai dipermasalahkan. Ruhut dituduh melakukan penghinaan, tulisnya. Dikutip populis.id dari cuitan akun Ted Gus yang diunggah pada Jumat tanggal 13 bulan Mei 2022. Ia menambahkan pertanyaan, yang dihina itu siapa? Anies atau baju adatnya? Anies merasa terhina dipakaikan baju adat atau orang terhina karena baju adat mereka digunakan Anies? Menurut Teddy, hal itu sebenarnya sesuatu yang receh, akan tetapi tidak akan menjadi masalah receh lagi jika digoreng ke arah sara oleh para politisi dan tokoh lainnya. Ia juga yakin bahwa isu ini akan terus digoreng oleh orang-orang yang ingin mendapatkan sorotan media. Jadi mengatakan, 2. Ini memang hal yang receh, tetapi menjadi tidak receh ketika digoreng ke arah sara. Digoreng oleh para politisi dan tokoh receh dengan tujuan untuk mendapatkan sorotan media dengan cara mengaruk emosi agar masyarakat ikut terpancing mengikuti alur yang dibangun oleh mereka. 3. Sebelum hal ini digoreng terus, dan saya yakin akan terus digoreng, karena di luar sana banyak politisi dan tokoh receh yang lapar akan isu tapi miskin dan intelektual. Mereka akan gunakan hal ini sebagai bahan untuk mendapatkan sorotan media, maka dari itu saya wajib menyikapinya. Lanjutnya, hebat betul ya. Teddy kemudian melayangkan pertanyaan kepada orang-orang yang menggoreng aksi Ruhut dan merasa terhina dengan hal itu. 4. Jika orangnya Anies merasa terhina, maka akan ditanya, apakah Anda menganggap baju adat itu hina? Begitupun sebaliknya, kalau ada yang merasa terhina baju adatnya dipakaikan Anies, maka akan ditanya, apakah Anda menganggap Anies itu hina sehingga tidak pantas dipakaikan baju adat? Tanyanya. 5. Artinya apa? Artinya orang yang menggoreng soal meme itu adalah orang yang sebenarnya menganggap baju adat itu hina, atau sebaliknya menganggap Anies itu hina sehingga tidak pantas menggunakan baju adat, sambung Teddy. 6. Walaupun itu hak Ruhut, tapi saya heran kenapa meme seperti itu disebarluaskan oleh Ruhut. Padahal saya yakin Ruhut tahu yang seperti itu bisa digoreng ke arah sara. Sekelas Ruhut kok mainnya recehan begini. Masyarakat akhirnya dicekoki dan diadu domba dengan isu sara ungkap. Teddy menilai kubu Anies bisa menggunakan hak
sesuai jalurnya jika memang mereka tidak merasa nyaman dengan cuitan Ruhut. Ia menyampaikan 7. Jika orangnya Anies merasa tidak nyaman, tentu bisa menggunakan haknya sesuai jalurnya. Misalnya Ruhut dipermasalahkan karena mengedit dan menyebarkan foto Anies tanpa izin. Walaupun masih bisa diperdebatkan, tapi arahnya bukan lagi soal sara, soal perdebatan ilmiah, perdebatan hukum. Meski begitu, ia merasa bahwa isu-isu yang bisa mengarah ke sara ini akan terus terjadi karena akan dimanfaatkan oleh sejumlah orang untuk memprovokasi masyarakat. 8. Saya pikir cukup jelas ya, gorengan sara seperti ini terjadi berulang-ulang karena dimanfaatkan oleh para pihak yang lemah isi kepalanya tapi nafsu untuk tampil di media. Masyarakat jangan bodohi dan diprovokasi oleh orang-orang yang bodoh. Terima kasih, ucap Teddy. Coba kita respon ya dari berita ini. Dari narasinya si Teddy ini justru aneh, saya pikir. Narasinya justru ada kesan mau membenturkan antara kelompok Anies dengan masyarakat adat Papua. Itu yang saya lihat. Yang melaporkan ini adalah masyarakat adat Papua yang merasa terhina. Baju adat mereka menjadi bahan olok-olokan oleh Ruhut Sitompul. Bukan konteks Aniesnya. Baju mereka dipakai untuk bahan olok-olokan. Ini yang dipahami. Jadi Anda wakil ketua umum partai tapi nalar Anda tidak jernih. Yang kedua, yang menggoreng siapa? Masyarakat adat itu bukan menggoreng kasus ini. Mereka marah atas pelecehan yang dilakukan oleh Ruhut Sitompul. Seandainya Anies Baswedan memakai baju adat Papua secara benar dan itu bukan hasil editan, tidak mungkin ada reaksi dari siapapun. Ini yang harus Anda pahami tadi. Tujuan si Ruhut memposting itu adalah untuk mengolok-olok dan mengejek-ejek Anies. Itu poinnya. Olokan-olokan tersebut dilakukan dengan memposting Anies Baswedan dengan foto atau meme yang diedit menggunakan pakaian adat Papua. Poinnya jelas. Jadi nalar Anda di mana? Siapa yang menggoreng? Belum lagi ada yang mengatakan kadrun. Loh, memang masyarakat Papua itu siapa? Kadrun juga. Inilah anehnya kalian. Kelompok-kelompok ini justru yang saya lihat ingin memecah belah bangsa ini. Orang-orang seperti inilah yang sebenarnya radikal. Orang-orang seperti inilah yang sebenarnya intoleran. Jadi saya pikir tadi ketika Anda menyikapi ini, persoalan ini, Anda ambil titik tengah dari setiap persoalan, ambil dari berbagai macam sudut, ambil titik tengahnya sebagai penjernih suasana. Bukan justru narasi Anda seperti ini. Narasi Anda justru kesannya memperkeruh suasana. 2 poin yang saya catat di sini. Dengan ada laporan ini, dengan adanya kasus ini, Anda mengatakan orang Papua merasa terlecehkan dipakai Anies bajunya. Itu poin pertama. Poin keduanya adalah kelompoknya Anies merasa terlecehkan dipakaikan baju adatnya Papua. Padahal antara orang Papua dengan Anies Baswedan tidak ada persoalan apa-apa. Reaksi dan laporan masyarakat Papua murni atas pelecehan olok-olokan oleh Ruhut Sitompul. Dengan narasinya. Di balik narasi itu ada tujuan utama Ruhut Sitompul adalah memang memposting itu untuk mengolok-olok Anies Baswedan. Ini yang harus Anda pahami. Jadi aneh ketika saudara Teddy Gusnaidi yang merasa pandai, tapi justru aneh menurut saya.
Di mana nalar Anda menyikapi persoalan ini? Gini saja deh, kalau memang Anda mengatakan ini ada yang menggoreng, ada yang membesar-besarkan, Anda ketemu saja dengan masyarakat adat Papua. Barangkali tidak Anda, saudara Teddy. Minta klarifikasi dengan mereka. Kenapa? Apakah mereka bagian dari kardun pendukungnya Anies yang Anda katakan kardun atau bukan? Padahal masyarakat Papua ini murni melaporkan atas pelecehan yang dilakukan oleh Ruhut Sitompul atas baju adat mereka. Kan poinnya sama saja ketika yang terjadi dengan saudara Edi Mulyadi tentang masyarakat Kalimantan. Edi Mulyadi dengan narasi yang umum, yang juga dulu Palembang juga disampaikan sebagai tempat jin buang anak, Jakarta juga sempat dikatakan seperti itu. Akhirnya kan juga justru malah digoreng oleh para politisi yang akhirnya menimbulkan kemarahan masyarakat Kalimantan, dan akhirnya Edi Mulyadi kan ditangkap, diproses secara hukum. Ya, harusnya juga Ruhut Sitompul juga Anda harus protes juga, sama ketika seperti Anda memprotes kasus Edi Mulyadi. Ini kalau kita mau fair, kalau kita berada pada posisi tengah, tidak memihak siapapun. Jadi narasi-narasi seperti ini saya pikir sudahi saja. Rakyat ini akan terus terpecah belah ketika ada orang-orang yang memiliki jiwa dan pemikiran buta terhadap sesuatu yang didukungnya, terhadap sesuatu yang dikatakan benar padahal pembenaran. Untuk itu saya berpesan kepada seluruh sahabat, termasuk diri saya sendiri, mari kita sudahi narasi-narasi yang tidak baik, yang justru akan memprovokasi anak-anak bangsa ini. Pluralisme begini, berbagai macam perbedaan disatukan dalam bingkai NKRI. Kita buat bangsa ini baik, kita buat bangsa ini aman, damai. Jangan buat bangsa dan negara kita terpecah hanya karena ego-ego kelompok dan fanatisme buta. Jadi saya ingatkan kembali dengan Teddy, narasi Anda juga jelas tidak pas. Kalau Anda ingin kebenarannya, Anda harus bertemu dengan masyarakat adat Papua dan minta klarifikasi. Jangan mengatakan ini ada yang menggoreng lah, terus Anda bertanya seolah-olah Anda bingung lah, ini yang terhina siapa? Apakah masyarakat Papua atau baju adatnya atau kelompok Anies? Narasi Anda justru bagian dari provokasi. Oke sahabat, mungkin ini sedikit tanggapan dan ulasan saya terhadap berita tentang Teddy Kusnaidi ini yang menanggapi kasusnya si Ruhut Sitompul. Silakan publik menilai. Tapi saya mengatakan narasi si Teddy justru provokasi. Kembali saya ingin bacakan postingan si Teddy adalah, Ruhut memposting meme Anies gunakan baju adat. Ramai-ramai dipermasalahkan. Ruhut dituduh melakukan penghinaan. Pertanyaannya, yang dihina itu siapa?
Anies atau baju adatnya. Anies merasa terhina dipakaikan baju adat, atau orang yang terhina karena baju adat mereka dipakai Anies. Ini narasi provokasi. Jelas ini narasi provokasi. Saya ingatkan Anda tadi Gus Naidi, jangan juga bermain di persoalan ini. Cukuplah kita ini menjadi penengah agar bangsa dan negara ini menjadi aman, tentram, dan anak bangsa rukun dalam bingkai kebenekaan. Saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.